Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kelima kali ini untuk kelas 12, materinya adalah globalisasi. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari modernisasi ya, modernisasi dan globalisasi. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini sedikit saja, yakni tentang definisi globalisasi. Lalu bagaimana sih proses terbentuknya sebuah globalisasi dan apa saja istilah-istilah yang ada di dalam globalisasi. Definisi globalisasi, apa sih globalisasi itu? Biar lebih mudah, mari kita sederhanakan. Globalisasi artinya mendunia, ya, artinya ketika jarak dan waktu tidak lagi menjadi jurang pemisah. Nah, disitulah ada globalisasi. Contohnya misalnya kalian pengen tahu Sumedang, ya harus pergi ke Sumedang gitu kan, ya itu dulu gitu. Terus kalau misalkan pengen batik, ya pergi ke Solo misalnya. Lalu pengen apa lagi, misalkan pengen pempek gitu kan, nah, pergi ke Palembang gitu. Nah dulu tuh ya jarak dan waktu yang jadi kendala kan. Kalau sekarang kan ya tinggal belanja online bisa gitu kan, di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya gitu kan. Nah, Instagram sekarang udah banyak gitu kan yang jualan. Nah, ketika jarak dan waktu gak lagi jadi jurang pemisah, ya itu globalisasi itu di situ gitu ya. Nah, itu baru skala nasional. Apalagi globalisasi itu kan global ya, mendunia. Artinya jangankan skala nasional, skala dunia pun sekarang bukan lagi kendala gitu kan. Ya contohnya kakak saya kemarin tuh ya, sidang S3 di Belanda, harusnya pergi ke Belanda, tapi cukup dengan via Zoom gitu kan. Atau misalkan mereka yang sekolah di luar negeri juga pembelajaran daring bisa gitu. Ya, itulah globalisasi gitu. Dulu tuh kalau kalian pengen tahu Amerika itu kayak gimana gitu kan, atau Cina itu kayak gimana, ya kalian harus pergi ke sana gitu buat ngelihat bangunannya, atau misalkan lihat orang-orangnya, ngobrol sama orang-orangnya, interaksi gitu. Nah, itu dulu. Kalau sekarang bisa tinggal browsing gitu kan, lihat bangunan-bangunan di Amerika, atau misalkan kalian pengen chattingan sama warga Amerika, bisa via Facebook gitu kan, kenalan dan lain sebagainya gitu. Ya, mudah lah ya. Nah, lanjut nih. Sekarang gimana sih globalisasi itu terbentuk? Awal mulanya tuh kayak gimana gitu. Nah, dulu karena memang belum ada smartphone gitu ya, teknologi gitu. Orang-orang melakukan perdagangan antar daerah, antar negara gitu. Misalkan kalau di Indonesia berarti antar pulau gitu ya, antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan gitu, Sulawesi gitu. Ada pertukaran, bahkan kalau dulu belum pakai alat tukar uang bahkan ya, masih barter. Nah, dari sana globalisasi itu terbentuk awal mulanya gitu ya. Lalu di sana nanti ada kontak gitu ya, ada interaksi antar pulau gitu, dari antara orang Jawa dengan Pulau Sumatera. Nah, di sana nanti ada pertukaran budaya, pertukaran adat gitu, saling tahu satu sama lain gitu ya. Dan dulu juga orang Portugis sama gitu, datang ke Indonesia untuk berdagang gitu kan, mengenalkan budayanya gitu. Atau jangankan orang Portugis gitu, orang Islam yang tujuannya berdakwah itu lewat perdagangan gitu ya, masuk ke Indonesia secara damai gitu. Lalu ya mereka dagang di Indonesia gitu, berinteraksi dengan warga pribumi, saling bertukar informasi gitu. Masuklah Islam secara pelan-pelan gitu kan. Nah, hingga kemudian Islam diterima hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia gitu. Nah, itulah gimana globalisasi terbentuk pada awalnya. Lalu selanjutnya tahapnya apa lagi? Nah, sekarang globalisasi masuk berupa teknologi, atau bisa disebut juga mungkin ilmu pengetahuan dan teknologi ya, science gitu. Nah, ini udah advance lagi nih tahapannya ya.
Kalau tadi cuma lewat perdagangan gitu ya, eh, mereka datang ke satu negara dan negara lainnya gitu. Nah sekarang eh, globalisasi datang dalam bentuk teknologi gitu. Sama ya seperti televisi gitu ya, movie gitu, kita nonton lewat film-film gitu, kita melihat bagaimana budaya di Amerika, di Korea misalnya, di Cina gitu, lewat film gitu, gimana bahasa bahasa yang mereka gunakan seperti apa gitu. Terus dengan teknologi ini juga kita tahu bagaimana budaya mereka gitu. Selain televisi, smartphone misalkan, media sosial gitu ya. Nah sekarang kan di era globalisasi ini arus informasi sangat-sangat terbuka sekali gitu ya. Kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di Amerika, di Cina gitu. Bahkan nyaris nggak ada filter gitu ya. Nah, lalu siapa sih yang punya tugas, punya wewenang untuk menyaring semua arus informasi yang ada gitu. Nah ini masuknya ke unsur politik. Globalisasi masuk dan terbentuk diproses melalui tahapan politik selanjutnya. Nah, misalkan nggak semua hal yang masuk ke Indonesia gitu ya bisa kamu tonton semuanya lewat televisi gitu. Ada film-film misalkan ya, ada proses sensor di sana gitu. Apakah film ini layak tayang untuk ditonton anak-anak Indonesia atau tidak gitu. Nah ini tahapannya sudah melalui tahap politik gitu. Siapa yang bertanggung jawab di Indonesia untuk melakukan penyaringan tersebut gitu. Ada KPI gitu, Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga film-film yang boleh tayang di televisi adalah mereka yang sudah masuk lembaga sensor film gitu ya. Kalau dalam perdagangan gimana? Nah, maka dibentuklah PBB ya. Nah, ini udah politis banget nih. Nah, dengan dibentuknya PBB maka diaturlah gitu ya undang-undang perdagangan dunia misalkan. Apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh gitu. Dan dengan adanya globalisasi ini menjadi penting gitu ya, United Nations PBB gitu. Peran PBB di sini menjadi penting untuk menengahi semua segala macam bentuk globalisasi yang ada gitu. Oke, bisa dimengerti ya. Nah sekarang istilah-istilah yang ada di dalam globalisasi ada dua nih. Yang pertama culture lag dan yang kedua culture shock. Ya, kalau culture lag dia telat dan tertinggal dalam menghadapi era global gitu. Kalau culture shock kaget, nggak siap dan butuh adaptasi dengan budaya baru gitu. Contohnya kayak gimana nih culture lag? Nah, misalnya sering kan ya orang tua suka minta diajarin ini gimana sih caranya teh gitu, buat mengaplikasikan WhatsApp misalnya ya, atau misalkan mereka mencoba menonton suatu tayangan di YouTube misalnya ya. Nah itu mereka kan suka minta bantuan anak-anak muda gitu ya. Nah itu namanya culture lag, ketika kemampuannya ya nggak seimbang dengan perkembangan zaman gitu. Kalau culture shock gimana? Kalau culture shock, ini sering kita jumpai dari warga Indonesia yang melakukan perjalanan untuk merantau tinggal di pulau lain gitu ya, di daerah lain, misalkan teman-teman yang nanti bakal kuliah nih misalkan di Bandung, di Jakarta. Nah itu kalau di Bandung enggak lah ya, karena mungkin masih satu budaya gitu ya, budaya Sunda. Misalkan teman-teman yang mau memutuskan kuliah di Jakarta gitu ya, kaget gitu kan, misalkan biasanya pakai bahasa Sunda ngomong, lalu ngomong pakai bahasa Indonesia, gua lu lagi kan misalnya. Selain bahasa juga biasanya nih ya, karena saya juga pernah merasakan gitu kan, tinggal di Jakarta, jadi mahasiswa di Jakarta. Selera humor orang Sunda, orang Jakarta itu jauh berbeda gitu ya. Dan kalian pasti butuh
waktu untuk beradaptasi dengan itu gitu ya. Butuh waktu untuk mengerti gimana sih selera humornya orang Betawi gitu kan. Nah, dan ini penting gitu, selera humor itu penting untuk menjalin pertemanan gitu ya. Nah, itu baru skala nasional tuh. Gimana kalau skala global gitu ya? Kita menghadapi budaya yang benar-benar baru gitu ya. Dengan pola makan yang baru gitu ya. Ya serba baru, makanannya baru gitu. Kalian nggak bisa nemuin sambal tuh biasanya kan ya, yang suka doyan makan pedas gitu kan. Orang-orang Indonesia terkenal dengan makan pedasnya gitu. Nah, ini yang dinamakan culture shock gitu ya. Nah, oke. Segitu aja sih pembahasan tentang globalisasi. Nah, kita rekap dikit lah ya. Globalisasi tadi artinya apa? Mendunia gitu ya, ketika jarak dan waktu bukan lagi jadi penghalang gitu ya. Nah, lalu proses terbentuknya globalisasi tadi seperti apa? Nah, yang pertama lewat perdagangan, yang kedua teknologi, dan yang ketiga politik gitu. Nah, lalu istilah-istilah yang dipakai dalam globalisasi. Yang pertama culture lag, yakni telat gitu ya. Culture shock, kaget gitu. Ya. Oke, materi kita kali ini segini aja dulu ya. Nanti dilanjut lagi minggu depan dengan pembahasan dan tema yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.